Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa dengan NIM 23080574302 dari kelas manajemen 2023C. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Aku Muda, Aku Bangga Berbahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Sampai saat ini, Indonesia menduduki urutan kedua dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Hasil ini didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, menyebutkan jumlah bahasa dan subbahasa di seluruh Indonesia adalah 742 bahasa, dan dari jumlah tersebut masih dapat bertambah. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua Barat yang populasinya berjumlah 2 juta orang saja memiliki jumlah bahasa mencapai 270 bahasa. Keberagaman bangsa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan untuk dapat mendengarkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara yang merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah, akan tetapi bukan berarti kita berhenti dalam berjuang. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia ini yang dijadikan sebagai bahasa pemersatu. Karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa asing atau belajar bahasa asing adalah sesuatu yang penting mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia cenderung dikalahkan oleh bahasa asing, padahal pengutamaan bahasa Indonesia adalah identitas nasional, merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi dan sumber daya tidak seharusnya membuat bangsa ini melupakan identitas dirinya yang tercermin dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa kita memiliki satu bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bisa kita katakan sebagai bahasa yang multifungsi. Sampai saat ini kita semua berpikir tentang pelajaran bahasa Indonesia hanya diperuntukkan untuk bidang mata pelajaran verbal seperti pelajaran sejarah dan PKN. Akan tetapi, menurut saya pelajaran bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal tentang ilmu yang berhubungan dengan angka atau rumus dengan mudah. Mengapa demikian? Karena dengan memahami tiap tahapan dari pengerjaan soal yang berhubungan dengan angka atau rumus,
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka akan mudah mengerjakan soal-soal tersebut. Kita boleh saja mengikuti globalisasi menggunakan bahasa asing, akan tetapi kita tidak boleh lupa dengan bahasa kita sendiri. Kita sebagai generasi muda harus bangga berbahasa Indonesia. Aku muda, aku bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania dari Manajemen 2023C akan mengungkapkan tentang gagasan saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Adalah ungkapan semangat dan identitas kebangsaan yang menekankan pentingnya melestarikan, menggunakan dan mencintai bahasa Indonesia. Mengapa sih kita harus bangga berbahasa Indonesia? Hal tersebut karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut beberapa gagasan yang dapat Anda ekspresikan melalui ungkapan ini. Yang pertama adalah kekayaan bahasa. Kekayaan bahasa ini dapat berbicara tentang betapa kaya dan beragamnya bahasa Indonesia. Bahasa ini memiliki banyak dialek dan variasi yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Untuk yang kedua ada bahasa sebagai identitas. Bahasa adalah bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Ini adalah cara yang kuat untuk mengenali diri sebagai warga negara Indonesia. Untuk yang ketiga, pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Anda dapat menyoroti pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di tengah pengaruh bahasa-bahasa asing di sekitar kita dan globalisasi yang sangat marak saat ini. Bahasa adalah jendela budaya dan sejarah. Yang keempat adalah menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa berbicara tentang bagaimana Anda secara aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk yang kelima, itu mempelajari bahasa. Jika Anda adalah seorang pelajar atau pengajar, Anda dapat berbicara tentang upaya Anda dalam mempelajari bahasa Indonesia atau mengajar orang lain untuk menghargai bahasa ini. Untuk yang keenam, ada kesenangan dalam bahasa. Anda dapat berbicara tentang bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi sumber kesenangan, seperti melalui puisi, cerita pendek, atau seni kata. Yang ketujuh ada menginspirasi generasi muda. Anda dapat berbagi pesan inspiratif kepada generasi muda tentang pentingnya berbahasa Indonesia dan mengambil peran dalam melestarikannya. Gagasan ini dapat digunakan untuk mempromosikan kebanggaan akan berbahasa Indonesia dan mendorong orang untuk menggunakan bahasa ini dengan bangga dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan dan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, golongan menyatu dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu aset berharga dalam warisan budaya Indonesia dan menjaganya hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu guru dosen yang saya hormati beserta teman-teman yang saya sayangi, hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nabila Azza Putri dengan nomor induk mahasiswa
230805074 Saya berasal dari kelas manajemen 2023C. Baik, berikut materi pidato yang akan saya sampaikan yaitu tentang aku bangga menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat persatuan semua bangsa. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Melalui bahasa yang kita pakai sehari-hari, hal ini tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah membuka kokoh persatuan dari kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Status bahasa Indonesia ini relatif sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Baik hadirin yang berbahagia, kita sebagai negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan Tunggal Ika. Sebagai perbedaan tidak dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga pastinya kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia melihat pada UU nomor 24 tahun 2009 mengenai bendera, lagu berbangsa, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita semua sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi nilai-nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama menggebiar-gebiar rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalismemu, satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Sebagai penutup, apabila dibuat pertimbangan yang ekstrim, wajar apabila orang Indonesia tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Tetapi menjadi pernyataan penting adalah hidup di Indonesia terinteraksi dengan orang-orang Indonesia, merangkul sebagai orang Indonesia, tetapi tidak bisa berbahasa Indonesia atau tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Mengutip pidato dari Bung Karno tentang kebanggaan sebagai orang Indonesia, yaitu aku ingin agar Indonesia dikenal orang, aku ingin memperlihatkan Indonesia kepada dunia bagaimana rupa orang Indonesia, bagaimana kita dapat menunjukkan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Apabila kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa menunjukkan ketertarikan budaya dan identitas bangsanya. Sekian dari saya, Nabila Azza Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little bit of bitch could have been my friend. Now you better walk, 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 walk. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Wijaya dengan NIM 23080574334 dari kelas manajemen 2023C.
saya akan menyampaikan gagasan saya tentang saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Bahasa Indonesia juga menjadi alat pemersatu bangsa yang mampu menyatukan berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bangga berbahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia bukan berarti kita tidak menghargai bahasa daerah atau bahasa asing. Namun, bangga berbahasa Indonesia berarti kita menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan aset bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Ada banyak alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alasan tersebut. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah tanpa memandang perbedaan latar belakang. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baik. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya dan indah. Bahasa Indonesia memiliki kosakata yang beragam dan tata bahasa yang kompleks. Bahasa Indonesia juga memiliki banyak karya sastra yang indah dan bermutu. Ada beberapa hal yang kita dapat lakukan untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Antara lain, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia baik dari segi kosakata, tata bahasa, maupun budayanya. Marilah kita bersama-sama bangga berbahasa Indonesia. Dengan bangga berbahasa Indonesia, kita turut menjaga dan melestarikan bahasa persatuan bangsa. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, mengikuti lomba pidato, lomba menulis, atau lomba lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, membaca karya sastra Indonesia, baik berupa puisi, cerpen, novel, atau drama. Yang ketiga, mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Yang keempat, menonton film atau acara televisi Indonesia. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Dengan melakukan kegiatan tersebut, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangga dengan bahasa Indonesia, bahasa persatuan bangsa kita. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
saya Andi Alhiri dengan NIM 23080574482 kelas manajemen politik KC. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat pemersatu. Semua bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Melalui bahasa yang kita pakai sehari-hari ini, hal tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi dari individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Status bahasa Indonesia itu relatif sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga pastinya kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar bahasa persatuan, tetapi juga bahasa yang harus dimasyarakatkan dalam setiap komunikasi penduduk Indonesia. Siapapun dan apapun, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa pertama dan utama ketika berkomunikasi. Dengan itu, bahasa Indonesia akan membumbui di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi identitas setiap pribadi penduduk Indonesia. Komitmen tersebut harus ada dalam setiap sanubari pribadi penduduk Indonesia sebagai penduduk asli. Jika tidak, maka tidak mungkin bahasa Indonesia juga akan punah dan hilang dari dunia ini. Maka sebagai penduduk asli, kita harus memikirkan sama-sama akan eksistensi bahasa Indonesia sepanjang kehidupan. Menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah kewajiban seluruh anak bangsa yang hidup dan lahir di bumi Indonesia ini. Oleh karena itu, ukuran nasionalisme tidak diukur hanya dengan membela negara dalam bentuk fisik, yaitu perang. Akan tetapi, nasionalisme juga diukur dengan sejauh mana peran anak bangsa dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sepanjang zaman. Dengan demikian, peran dalam memilihkan bahasa Indonesia tidak hanya tugas tim balai bahasa semata, pakar bahasa, sarjana bahasa, dan lainnya, namun juga tugas seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia harus dilakukan di berbagai tempat dan beragam cara. Di antaranya cara-cara yang dapat ditempuh oleh setiap pribadi penduduk
Indonesia dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah: pertama, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam berkomunikasi. Sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar tidak mengerti bahasa lain, namun karena bukti kecintaan kita dengan bahasa Indonesia ini, sehingga kebelahan dunia manapun kita pergi, ketika bertemu dengan sesama untuk Indonesia, bahasa Indonesia harus dijauhkan daripada bahasa lain. Yang tersebut merupakan identitas pribadi anak bangsa dan bukti kecintaan dan kebanggaan kepada bahasa Indonesia sendiri. Dengan demikian, langkah yang paling mudah dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah dengan selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Ayo, kita sebagai anak muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Angga Pratana dengan NIM 23080574483. Saya dari kelas manajemen 2023C. Saya akan menyampaikan gagasan saya tentang saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keberagaman suku, bangsa terbesar di dunia. Dan diketahui dengan penggunaan bahasa tiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Ada suku Dayak, Jawa, Madura, Toraja, Aceh, Batak, dan lain-lain. Hanya bahasa Indonesia lah bahasa pemersatu antar suku. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra putri Indonesia mengaku bahasa satu, bahasa Indonesia. Kenapa kita harus bangga dengan bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki? Ini karena untuk dapat mendengarkan bahasa ini secara bebas membutuhkan perjuangan yang begitu berat. Saat ini kita memang sudah hidup di negara merdeka. Tidak ada lagi peperangan melawan penjajah, akan tetapi bukan berarti kita berhenti berjuang untuk menghidupkan bangsa, untuk menghidupkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bisa saya katakan sebagai bahasa yang multifungsi. Sampai saat ini kita semua berpikir tentang pelajaran bahasa Indonesia hanya diperuntukkan untuk bidang mata pelajaran verbal seperti pelajaran sejarah dan DPKN. Akan tetapi menurut saya pelajaran bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal tentang ilmu yang berhubungan dengan angka-angka atau rumus dengan mudah. Mengapa demikian? Karena dengan memahami tiap tahapan dari pengerjaan soal yang berhubungan dengan angka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar,
maka akan mudah mengerjakan soal tersebut. Cara ini dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah untuk membantu anak-anaknya di rumah mengerjakan tugas sekolah seperti matematika dan fisika tanpa membantu mengerjakan tugas anak tersebut, tetapi lebih memberikan pemahaman dari tiap tahapan rumusan untuk menjadikan jawaban dari tugas-tugas anak tersebut. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri kalimat singkat ini, harapan saya semoga melalui gagasan yang saya sampaikan ini akan menambahkan kebanggaan kita terhadap Indonesia dan mencintai budaya asli, budaya lokal Indonesia, serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai bahasa persatuan bangsa Indonesia tanpa campur-campur dengan bahasa lain dengan cara menggunakan sesuai IYD. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.